Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Perpemindo. Untuk rekan-rekanku dimanapun Anda berada, tetap sehat, sehat selalu, dan jangan lupa tersenyum berbahagia. Baik, saya akan mencoba berita yang disampaikan oleh Ibu Ida Fauziah, Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, melalui Detik Finance. Saya bacakan. RI mau kirim lagi TKI ke Arab Saudi upah minimum 5,6 juta per bulan pada tanggal Senin 22 Agustus 2022. Jakarta. Indonesia akan membuka lagi penempatan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja ke Arab Saudi pada tanggal 11 Agustus di tahun 2022. Pemerintah kedua negara telah melaksanakan penandatanganan dokumen pengaturan teknis sistem penempatan satu kanal atau SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi. Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah mengatakan poin penting yang ada dalam pengaturan teknis SPSK, yaitu penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK. Nah, tentu di sini mudah-mudahan tangkapan saya tidak keliru. Nah, tentu di dalam penempatan untuk negara Arab Saudi khususnya, memang kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Ibu Ida, tentu semua untuk penempatan ke Arab Saudi harus melalui SPSK. Nah, kalau demikian, tentu di luar SPSK, menurut saya kalau tidak keliru, itu tidak dibenarkan apa yang saya tangkap yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, saya lanjutkan. SPSK merupakan exit strategi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan PMI di sektor domestik, khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi berkomitmen untuk menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab Saudi, kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI pada hari Senin tanggal 22 bulan 8 tahun 2022. Ya, kita tunggu dan kita lihat, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh pemerintah demi perlindungan warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, ya tentu ini menjadi suatu kewajiban oleh pemerintah. Bagaimanapun warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri, ya wajib dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2017. Nah, tentu kita berharap SPSK ini sesuai apa yang diingin pemerintah agar berjalan di atas rel sesuai hukum yang berlaku di Indonesia maupun di Arab Saudi. Saya lanjutkan. Dalam kesempatan itu juga diatur standar perjanjian kerja yang mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dengan PMI. Upah minimum ditetapkan sebesar 1.500 Saudi Arabia atau sekitar 5,63 juta rupiah. Batas harga minimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 Saudi Arabia yang wajib ditinjau tim Joint Task Force setiap 3 bulan atau sesuai keperluan upah minimum bagi PMI sebesar 1.500 SAR yang besarnya dapat ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, mungkin yang saya tangkap ini adalah besarnya gaji ataupun memang di sini ada suatu kesepakatan untuk peraturan ataupun kebijakan ini bisa ditinjau kurun waktu
3 bulan sekali, mungkin juga ada berkenan tentang gaji, mudah-mudahan saja gaji bisa dinaikkan untuk yang ingin bekerja khususnya di Arab Saudi. Saya lanjutkan. Poin penting dalam pengaturan teknis SPSK antara Indonesia dan Arab Saudi mengatur proyek percontohan untuk penempatan PMI sektor domestik pada pengguna berbadan hukum atau syarikah, bukan pengguna perseorangan. Beberapa hal yang diatur di dalamnya adalah jenis pekerjaan hingga area kerja hanya dilakukan di Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar. Nah, di sini tentu SPSK ini adalah untuk pengguna yang berbadan hukum, bukan untuk perseorangan. Nah, bila kita serap apa yang disampaikan oleh Bu Menteri ini, nah mudah-mudahan SPSK ini bisa menghentikan penempatan ilegal ke Arab Saudi. Inilah tujuan dari SPSK. SPSK dibuat tentu ada tujuan. Apa tujuannya? Adalah bagaimana SPSK dibuat? Pertama, untuk agar PMI mendapat perlindungan. Efeknya adalah agar tidak ada lagi namanya warga negara Indonesia yang ditempatkan ke Arab Saudi ini berangkat secara unprocedural. Nah, inilah dari apa yang dilakukan oleh SPSK ini. Mungkin ada suatu kesepakatan di dalam membuat suatu keputusan regulasi tanpa ada tujuan, tentu tidak mungkin. Nah, kalau kita bicara bahwa tentang perlindungan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dan wajib juga dilakukan oleh P3MI, karena P3MI harus bertanggung jawab mulai dari proses pemberangkatan, proses penempatan, dan sampai proses pemulangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 di tahun 2017. Tentu itu semua menjadi tanggung jawab P3MI. Yang paling penting adalah dengan dibentuknya SPSK itu, mari rekan-rekan yang tergabung dari 49 P3MI lakukan, jalankan, bahwa Anda sudah dipercaya oleh pemerintah. Bagaimana tidak ada lagi namanya penempatan unprocedural ke Arab Saudi. Ini adalah menjadi tanggung jawab Anda sebanyak 49 P3MI. Nah, mudah-mudahan semoga ini bisa terwujud dan terlaksana apa yang diinginkan oleh pemerintah bersama 49 P3MI. Saya lanjutkan. Jenis pekerjaan terbatas sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, sopir keluarga, dan pengasuh anak, dan clustering pekerjaan. Tidak boleh ada multitasking, tidak boleh juru masak juga menjadi perawat lansia. Nah, mungkin tidak bisa. Lah, memang kalau sekiranya mungkin ya, ini juru masak ya juru masak, ya tidak boleh digabung dengan lansia. Mungkin itu yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, saya lanjut. Meski begitu, Ida mengakui ada beberapa tantangan yang menindaklanjuti pendandatanganan pengaturan teknis SPSK Indonesia ke Arab Saudi. Salah satunya masih diperlukan integrasi SPSK Indonesia siap kerja dan Arab Saudi Musanet yang direncanakan bisa dioperasionalkan pada akhir September 2022. Diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk mempercepat integrasi SPSK Indonesia. Dalam hal ini siap kerja dan Arab Saudi menggunakan Musanet diharapkan dapat operasi akhir September 2022. Kita masih punya waktu untuk bisa mengimplementasikan TA ini. Imbuhnya tentu imbuh Ibu Menteri Tenaga Kerja. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun rekan-rekan 49 P3MI yang tergabung dari SPSK, tentu kita berharap
atau mendoakan ini benar-benar terwujud, bukan suatu angan-angan ataupun impian. Nah, tentu menjadi suatu tantangan terhadap pemerintah ataupun rekan-rekan P3MI yang tergabung di dalam SPSK ini, yang mana kita tahu SPSK ini telah digugat oleh P3MI yang katanya yang kita baca adalah mewakili P3MI. Nah, tentu ini menjadi suatu perhatian terhadap SPSK dan pemerintah. Nah, jika ini memang dilakukan oleh ada yang menggugat, itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Setiap warga negara Indonesia, jika ada sesuatu kebijakan ataupun aturan ataupun undang-undang yang merasa itu tidak merasakan dirinya ada rasa ketidakadilan, jika memang itu harus melakukan upaya hukum untuk melakukan kegugatan ke pengadilan, itu adalah hak bagi warga negara Indonesia. Nah, tentu di situ mungkin bagi mereka yang tadi melakukan gugatan agar mendapat suatu kepastian hukum, apakah peraturan ini benar menurut undang-undang, nanti yang memutuskan di situ adalah majelis hakim pengadilan juga yang akan menentukan untuk suatu kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak, baik termohon ataupun pemohon. Nah, perlu saya ingatkan bahwa apapun nanti, jika gugatan ini terus berlanjut, baik pemohon ataupun termohon, apapun nanti ke depannya, majelis hakim sudah memutuskan perkara ini, siapa nanti permohonan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan, sebaiknya alangkah elegannya kedua belah pihak untuk bisa menerima dengan lapang dada dan hati terbuka untuk menerima apapun keputusan majelis hakim nanti untuk memutuskan perkara tersebut, perkara gugatan yang dilakukan oleh katanya P3MI yang mewakili. Tapi sampai hari ini saya tidak mengerti siapa yang melakukan gugatan itu. Nah, itu adalah suatu kewajaran hak warga negara Indonesia yang memang diatur undang-undang, itu juga diperbolehkan. Nah, tentu kita di sini memang kita pahami ada beberapa NGO ya toh yang sangat memperhatikan proses SPSK itu, ada pro dan kontra, itu menjadi suatu hal yang biasa di era demokrasi ini. Yang paling penting, saya yakin kedua belah pihak yang baik pro dan kontra, tentu ini rasa kepeduliannya terhadap bangsa dan negara ini dengan melakukan hal kritik ataupun masukan-masukan yang positif untuk pemerintah, tentunya untuk Kementerian Tenaga Kerja ataupun BP2MI. Tapi adalah yang lebih penting lagi, jika nanti benar SPSK ini bisa dijalankan oleh 49 P3MI, kami dari DPP Perpemindo mengharap agar benar-benar warga negara Indonesia ini tidak ada lagi ditempatkan secara ilegal. Yang kedua, DPP Perpemindo benar-benar mengharap jika memang SPSK ini nanti berjalan dengan baik, dengan mulus dan sempurna, nah kurun waktu 6 bulan benar-benar apa yang dijanjikan oleh Kementerian Tenaga Kerja akan dibuka seluas-luasnya untuk P3MI. Nah, tentu kami dari DPP Perpemindo jangan nanti benar-benar diperhatikan, jangan sampai P3MI ini di kotak-kotak. Nah, ini benar-benar diperhatikan, nanti akan terjadi gugat-menggugat seterusnya kalau semua dipetak-petak. Ini juga menjadi persoalan, perlu kementerian berpikir dengan matang dan maksa. Apakah lebih baik di kotak-kotak atau dilepas? Yang paling penting, P3MI semua ikut bertanggung jawab dan P3MI juga sudah diberi sanksi jika melakukan kesalahan di luar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Tentu sudah ada sanksi sanksi yang harus dilakukan terhadap P3MI dengan sampai pencabutan SIUP dan pencairan deposito.
Nah, di situ sudah ada aturan yang melekat untuk P3MI. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekali lagi, kami DPP Perpemindo mengharapkan untuk rekan-rekan P3MI kita tetap taat dengan aturan pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran dalam program kerja penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Mungkin kita bisa membantu pemerintah. Semoga kita tetap semangat, kita tetap berjuang agar ke depan kita menempatkan warga negara Indonesia lebih baik lagi. Mari kekeliruan-kekeliruan yang terdahulu ke depannya harus kita bisa sama-sama kita untuk merubahnya. Begitu juga dari kementerian ataupun BP2MI yang memang kebijakan yang sudah tidak sesuai, tentu ini harus dipikir ulang kembali, direvisi kembali agar semua baik P3MI senang, baik PMI senang ataupun pemerintah juga senang. Semoga kita tetap semangat. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.